Shalom, senang sekali berjumpa kembali di CG Kids Online minggu ini. Sudah dinanti-nantikan perjumpaan hari ini. Kami percaya setiap anak-anak akan diberkati lewat CG Kids Online minggu ini. Dan kami percaya juga setiap hati kalian sudah rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu sebelum CG Kids ini kita mulai, kakak mau ajak untuk setiap kita duduk tenang berdoa dan meminta supaya Tuhan bisa memberikan konsentrasi kepada setiap adik-adik. Ayo semua sikap doa ya. Tuhan Yesus mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat seluruh keluarga kami yang dilindungi dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini Tuhan kami mau mengikuti CG Kids Online. Berikan roh konsentrasi supaya setiap adik-adik yang mendengarkan CG Kids dari awal sampai akhirnya benar-benar pikiran kami hanya tertuju kepada Yesus. Pada saat ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan bawa hati kami untuk menari buat Engkau, memuji meninggikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mainan tapi kami konsentrasi, benar-benar kami mau persembahkan hati kami untuk meninggikan nama Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Di dalam nama Yesus, setiap yang siap untuk mengikuti CG Kids Online katakan amin. Shalom, senang sekali dapat baca CG Kids minggu ini. Saya di sini dengan Kak Leli, saya Kak Jerry, Kak Elis, Kak Abraham dan Kak Jacob. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bangkit Surga Nama Yesus. Yes. Ayo bangkit berdiri, ikuti gerakannya. Ayo ikut gerakannya. Kalahkan tipu daya.
anak-anak, kita mempersiapkan hati. Ayo taruh tangan di dada, kita akan menyanyi Hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Thank you Jesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Hiralama sherabobobo korolaba karalaba seribikiralamu. Ayo adik-adik sembarang semua masuk dalam hadirat Tuhan. Tutup matanya, sikap hati yang benar-benar merindukan dan berkata, aku mencintaimu Yesus. Kiralaba baba 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 karalaba sedabo korolaba baba karalaba karalaba karalamu. Iralaba baba baba karalaba karalamu. Yesus ku cinta Kau Yesus. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Kiralaba baba baba karalaba karalamu. Iralaba baba baba karalaba karalamu. Yesus ku cinta Kau. Yesus. Kiralaba baba baba karalaba karalamu. Iralaba baba baba karalaba karalamu. Kiralaba baba karalaba karalamu. Iralaba baba baba karalaba karalamu. Kiralaba baba baba karalaba karalamu. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Haleluya. Lord Jesus, sungguh ku cinta Kau. Ini bukan sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami,
Ini perkataan yang keluar dari hati kami. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Setiap anak-anak malam hari ini akan dijumpai oleh Tuhan Yesus secara pribadi, satu persatu. Kami minta jamahan Tuhan turun atas anak-anak yang mendengarkan dan mengikuti JG online malam hari ini. Buka setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, bagaikan murid yang merindukan untuk Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami. Taburi hati kami dengan firman yang hidup malam hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang hidup kami berkomitmen. Sekali kami berkata, Tuhan aku mengasihi-Mu, Tuhan aku mencintai-Mu seumur hidup kami. Sampai kami besok besar, bahkan sampai kami menutup mata, tetap kami ditemukan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. I love you Jesus. Berbicaralah Tuhan dengan kuat dan tajam lewat firman-Mu yang akan disampaikan malam hari ini. Hidup kami gak akan lagi sama, tapi setiap kami malam hari ini akan diubahkan hatinya dengan karakter ilahi, yaitu kami menjadi anak-anak yang berkomitmen terhadap Allahnya dalam mengasihinya, melayaninya, memberikan hidup kami buat Allah kami. Thank you Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman berkata sama-sama dengan saya, amin. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang komitmen. Komitmen itu apa kak? Komitmen itu sebuah kesepakatan atau sebuah janji yang kita buat dan kita harus lakukan. Kalau masih nggak ngerti, kita akan menjelaskan lebih jauh. Ini salah satu contoh adalah tembok besar Cina yang ini ada fotonya ya. Ini panjang sekali. Ini sangat memerlukan komitmen karena kira-kira bangunnya gimana ya. Ini kita ada batu bata, kita sudah mempersiapkan. Ini kalau membangun tembok harus membangun meletakkan batu bata satu-satu dan lama sekali prosesnya. Tapi kita harus melakukannya proses dengan benar. Misalkan kalau nggak serius gitu, aksinya nanti temboknya nanti langsung hancur kayak gini. Nanti nggak bisa kayak tembok Cina besar itu dan nggak bisa semewah ini. Dan kita setiap hari itu juga ada komitmen kayak begitu. Kakak mau kesaksian kalau kakak itu di sekolah, kakak juga harus belajar setiap hari. Meskipun kalau orang tua kan melayani kerja, kalau pergi gitu kakak nggak, kakak nggak usah belajar gitu, nggak boleh. Kakak itu masih belajar setiap hari meskipun nggak ujian, nggak ada orang tua, masih belajar setiap hari. Luar biasa Kak Jerry ini ya. Kak Leli ini mamanya Kak Jerry. Maminya itu bersyukur banget bisa dikaruniain seorang anak seperti Kak Jerry yang benar-benar komitmen. Nggak perlu Kak Leli ini harus terus setiap hari ngomelin, ngingetin. Ayo Jerry belajar, kamu kok nggak belajar? Ayo, mesti terus menerus diingatkan. Kak Jerry benar-benar kakak yang komitmen. Dia belajar dengan tanggung jawab, dengan tekun tiap hari. Kak Jerry ini tidak menunggu kalau ujian, baru bingung, baru bikin stres. Sampai mama papa semua satu rumah bikin stres karena apa? Nggak hafal-hafal. Kak Jerry selalu punya komitmen tiap hari belajar. Thank you Kak Jerry sudah jadi contoh. Adik-adik yang ada di rumah, kamu harus juga punya komitmen dan tanggung jawab tekun seperti Kak Jerry. Mau tiap hari kita bertanggung jawab, punya komitmen untuk belajar sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Jerry.
Dan kalau Kak Leli ini pergi pelayanan, melayani Tuhan Yesus, Kak Jerry sendirian di rumah pun tidak perlu kakak sampai harus sudah belajar, sudah selesai, sudah terus monitor, enggak seperti itu. Adik-adik di rumah juga gitu, harus bertanggung jawab. Kalau memang waktunya belajar, kalau waktunya memang harus ujian, harus sungguh-sungguh belajar, harus tekun seperti kayak tadi membangun tembok Great Wall China ini. Kalau enggak tekun, enggak mungkin bisa selesai pekerjaannya yang dilakukan. Dan saya bersyukur ya, kalau adik-adik juga disediakan CG. Jangan sampai Kak Jerry bisa menceritakan, kalau ujian Kak Jerry gimana Kak Jerry? Pergi ke CG atau bolos? Tentunya kalau kakak ada ujian, kakak masih pergi CG dong. Apalagi kalau online gini kan sangat gampang, tinggal buka iPad, cari di YouTube. Kalau kakak biasanya pergi CG, kalian ya juga bisa bawa buku gitu sebelum CG mulai, bisa belajar. Banyak sekali kesempatan dan saya bersyukur punya CG. Jadi kalau nanti kita sudah bisa CG kembali, ujian jangan jadi alasan ya. Kita nggak komitmen dengan Tuhan, kita nggak komitmen dan tidak datang ke CG. Harus belajar sebelumnya ujian itu. Persiapkan dulu, masa 2 jam untuk Tuhan aja nggak bisa datang ke CG. Ya adik-adik, kita yang sebagai mama-mamanya juga jangan sampai kita yang menghentikan anak-anak kita untuk tidak berkomitmen ber-CG. Seminggu cuma sekali, sekalinya cuma 2 jam. Masa 2 jam buat Tuhan aja nggak bisa? Oke adik-adik. Komitmen ini juga sama dengan kalau misalnya kalian mau badannya sehat, setiap hari itu harus makan yang sehat, yang terus olahraga setiap hari. Terus kalau misalnya mau berteman, harus berkomitmen kepada friendship kalian, saling membantu. Jadi komitmen itu sebuah usaha dan harus bertanggung jawab setiap hari. Jadi Kak Jerry, mulai hari ini adik-adik setelah mendengarkan kesaksian dari Kak Jerry, saya percaya adik-adik akan menjadi adik-adik yang berkomitmen. Kak Elis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai komitmen. Nah tadi kayak yang udah diceritain sama Kak Jerry sama Kak Leli, komitmen itu harus kita kerjakan setiap hari, nggak bisa nggak? Kakak punya ceritanya nih, cerita Alkitabnya, siapa yang excited? Wow, suaranya kenceng banget dari sini kedengeran. Nah ini kakak punya cerita, bisa diangkat? Nah ini namanya Nabi Nuh. Semua kalian pasti sudah pernah dengerin ceritanya Nabi Nuh, betul? Pasti sampai dari kecil sampai saat ini kalian pasti udah tahu banget yang namanya Nabi Nuh. Nah menurut kakak nih, Nabi Nuh ini punya komitmen yang sangat luar biasa sama Tuhan. Kalian tahu gak? Yang gambar nextnya, di zamannya Nabi Nuh dulu hidup, Nabi Nuh itu dikelilingin sama orang-orang yang jahat. Orang-orang yang gak menyukakan hatinya Tuhan. Nih kalian lihat coba gambarnya. Ada yang berantem pukul-pukulan sama temennya. Ada yang ngambil barang orang lain. Ada banyak banget kejahatan yang terjadi di dalam zamannya Nabi Nuh waktu Nabi Nuh hidup. Tapi Nabi Nuh ini dia tetap hidup, punya komitmen sama Tuhan. Dia tetap terus bangun hubungan sama Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan itu seneng loh lihat Nabi Nuh ketika di masanya dia lihat Nabi Nuh ini baik, gak kayak temen-temennya, gak kayak tetangga-tetangganya kalau kalian lihat di cerita ini. Terus suatu hari karena dunia waktu itu tuh lagi kacau banget gitu ya. Pokoknya lagi gak enak banget. Akhirnya Tuhan bilang kayak gini, Nabi Nuh, kasih tahu ya. Kamu bikin satu bahtera yang gede banget nih. Gede banget bahteranya. Terus kakak bacain ya, karena kakak juga gak hafal saking terlalu banyaknya. Nih. Nah di bahtera ini nanti akan dibuat dari 300 hasta panjangnya. Terus 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Gede banget. Dan ini belum seberapa kalau kalian baca di Alkitab ya. Kalian bakal lihat bahwa
ukuran-ukurannya tuh ribet banget dan banyak banget. Tapi Nabi Nuh tetap kerjain. Dia tetap kerjain, dia tetap bikin batra itu. Karena dia tahu Tuhan yang nyuruh. Tuhan bilang, bikin ya batra itu, ntar bakal ada air bah melanda bumi. Dan kamu dan seluruh keluargamu harus masuk ke batra itu. Jangan lupa, waktu masuk, saya juga mau. Kalau masuk ke Bahtera itu jangan lupa ambil tuh binatang-binatang tuh berpasang-pasangan. Terus habis itu juga jangan lupa ambil juga bahan makanan buat nanti kamu makan. Karena kalau yang namanya air bah pasti gak cuma 1 hari 2 hari. Itu lama sekali. Dan Nabi Nuh ngerjain semua yang Tuhan bilang. Coba sekarang kalian bayangin ya. Waktu Nabi Nuh ngomong ngerjain semua itu. Pasti teman-temannya mikir, ih gila ya. Ih gak waras loh. Ngapain nih panas-panas bikin batra. Ih bikin batra di tengah padang. Ngapain? Gak ada airnya, gak ada sungainya, gak ada lautnya. Semua orang pasti bilang itu aneh. Tapi komitmennya Nabi Nuh sama Tuhan Yesus, cintanya dia sama Tuhan Yesus, dia tetap ngerjain apa yang dia omong sama Tuhan Yesus. Dia kerjain semuanya dan sampai pada akhirnya kalian tahu ceritanya, bumi itu dilanda sama yang namanya air bah. Dan waktu air bah itu terjadi, Nabi Nuh itu umur 600 tahun. Kalian bayangin 600 tahun hidupnya tuh kayak apa sama Tuhan, ya kan? Dan setelah itu kita juga tahu ceritanya, setelah selesai air bah itu ada pelangi yang menandakan perjanjiannya Nabi Nuh dan Tuhan. Dan dari cerita ini kita tuh mau belajar satu hal. Hidup kita itu harus punya komitmen. Kita harus jadi orang yang bisa berkomitmen. Karena apa? Ketika kita itu ngambil keputusan day by day, hari demi hari, kita bakal lihat kasihnya Tuhan buat kita. Kita bahkan akan lihat loh, janjinya Tuhan buat hidup kita itu apa? Enggak cuma buat kita adik-adik, bahkan buat keluarga kita, buat mama papa kita. Kalau kalian merasa mama masih sering tuh marah-marah sama aku, mama masih sering tuh berantem sama papa, kalian bisa berdoa loh, kalian bisa komitmen. Ambil waktu doa kalian. Kalian bisa berdoa buat papa mama kalian. Kalian bisa berdoa buat teman-teman kalian. Kalian bisa berdoa buat bahkan orang yang kalian tidak kenal. Komitmen itu dimulai dari sejak kalian kecil. Jangan bilang nanti aja kalau sudah besar. No. Kalian bisa mulai saat ini juga. Ambil komitmen buat terus nyenengin hatinya Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa nyenengin hatinya Tuhan, ya kan? Tadi Kak Jerry udah jelasin, Kak Leli juga udah jelasin komitmen, ya kan? Sekarang pertanyaannya tuh gimana kita bisa komitmen untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah yang pertama nih Kak Elis punya tips. Yang pertama adalah membuat pilihan yang benar. Nah, siapa kalau waktu sakit suka minum obat? Kakak juga gak suka. Waktu sakit siapa suka disuntik? Ada? Kakak juga gak suka. Waktu kakak sakit kakak sih maunya gak mau ke dokter kalau bisa. Gak mau minum obat. Tapi tahu gak? Kita itu perlu belajar untuk membuat pilihan yang benar. Nah, komitmen itu dimulai dengan cara itu. Kita harus belajar untuk memilih sesuatu yang benar. Gak peduli kalau misalnya kita itu enggak mau karena obat itu pahit. Atau kalau disuntik itu sakit. Tapi tahu gak, dengan kita itu disuntik, dengan kita itu dikasih obat waktu kita sakit, kita akan sembuh. Jadi mulai sekarang ayo pilihlah pilihan yang benar. Apapun yang ada di dalam kehidupan kalian ketika kalian dipilihkan sama suatu kejadian nih. Misalnya nih Kak ya, ke sekolah tahu-tahu guru itu ngadain ujian tiba-tiba. Nah ini biasanya adik-adik kayak wah gitu kan, udah mulai tegang kayak gitu. Tapi kalau kalian tuh punya komitmen untuk belajar setiap hari, enggak peduli ada ujian, enggak peduli enggak ada ujian, kakak yakin kalian pasti akan bisa ngerjain ujian dengan baik, ya kan? Semuanya itu dimulai dengan kita membuat pilihan yang benar. Gitu juga kayak misalnya kayak gini, disuruh makan sama mama gak mau. Tapi ntar malam-malam lapar, terus ke dapur, terus makan ngambil cemilan-cemilan, ya kan? Wah nanti gendut loh, gimana? Sama komitmen itu harus pilih
pilihan yang benar. Makanlah makanan yang sesuai. Kalau sudah jamnya makan, ya makan. Jangan bilang enggak mau. Harus mau makanan-makanan yang bergizi. Jangan sampai nanti kalau tahu-tahu kegiatannya banyak, kecapean, lemes, terus sakit. Gara-gara apa? Enggak punya tenaga, enggak mau makan. Ya, mulai dengan pilih pilihan yang benar. Terus yang kedua adalah membayar harga. Lah ini rada susah sih membayar harga. Gimana itu membayar harga gitu ya. Nah kakak punya contohnya. Nih, yang ini dulu aja. Nih, dadah. Penguin. Nah tahu gak kalian? Penguin ini kisah hidupnya tuh ribet banget. Kenapa kok kakak bilang ribet? Karena penguin ini dalam satu tahun dia itu harus pergi ke dari tempat yang beku nih, tempat yang jauh dari laut. Dia harus pergi ke tempat yang banyak airnya di tepian laut gitu buat cari makan. Terus nanti kalau musimnya ganti dia harus pergi lagi balik ke tempat yang semula. Dan pulang perginya itu kalau nggak salah sampai berhari-hari gitu loh. Dan berhari-hari itu tanpa mereka makan. Bayangkan. Dan juga nggak cuman itu. Ketika mereka itu nanti mau punya keluarga, punya anak, itu ribet sekali. Karena nanti si mama penguin ini waktu sudah punya telur, mama penguinnya harus kasih telurnya ke papa penguin. Nanti papa penguin yang jagain telurnya. Terus si mama penguin ini pergi jauh sekali cari makan. Lah sementara mama penguinnya cari makan, tahu nggak? Papa penguinnya itu jagain telur tuh nggak makan loh. Papa penguinnya tuh jagain telur tuh sambil kelaparan, sambil kedinginan kayak gitu. Tapi nanti waktu mama penguinnya balik, mama penguinnya tuh bakal bawa makanan banyak banget dan dibagi-bagi ke papa penguinnya. Coba bayangin sekarang kalau misalnya telur-telurnya itu udah menetas jadi penguin-penguin kecil, terus mama penguinnya belum balik. Apa yang dilakukan? Tahu nggak? Papa penguinnya sekalipun dia tuh lagi kelaparan, lagi kedinginan, dia bakal tetap bagiin makanan yang ada di perutnya buat anak-anaknya satu persatu. Wah, kalau Kak Eli sih mikir, aduh susah ya jadi penguin. Untung kita ini diciptain Tuhan jadi manusia. Ya kan? Coba kalau kita ini kayak penguin ya, susah sekali loh. Masa kita ini harus makan tunggu mama penguin datang, tunggu papa penguin datang. Lama sekali. Tapi tahu nggak? Hidup kita juga harus bayar harga. Apapun yang kita lakukan, kita harus pikir jangka panjangnya. Kayak misalnya tadi ceritanya Kak Jerry nih. Kak Jerry mati-matian belajar. Sekalipun mama papanya pergi pelayanan, Kak Jerry di rumah sendirian dia tetap komitmen mau belajar. Dan kalian kalau tahu ya Kak Jerry ini, pialanya banyak, raportnya bagus. Betul Kak Jerry? Betul, karena apa? Kak Jerry bayar harga. Sekalipun mama papanya lagi pergi, lagi happy sama teman-temannya, Kak Jerry gak ikutan. Kak Jerry tetap di rumah dan Kak Jerry komitmen untuk belajar. Begitu juga setiap kita. Setiap kita yuk ambil komitmen yuk buat cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekalipun kalian nanti bakal bilang kayak gini, gak mau Kak, my friend thought I'm weird. No, gak masalah. As long as you love God. As long as you love God. Dan jalani hidup kalian dengan kalian tahu. Nanti suatu hari kalian itu bakal lihat pelangi kayak Nabi Nuh. Janjinya Tuhan sama kalian itu bakal tergenapi. Dimulai dari ambil keputusan yang benar dan juga hidup bayar harga. Sekalipun teman-teman kalian bilang, weird lah ngapain baca Alkitab. Tapi tahu gak, ketika kalian baca Alkitab, kalian itu bangun kedekatan sama Tuhan. Kalian yang nanti akan ngerasain hasilnya. Ya adik-adik, kakak sekarang mau ajak setiap kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Kakak mau ajak kalian buat nyanyiin satu lagu ini. Biar lagu ini benar-benar jadi janjinya Tuhan sama kalian. Bahwa kalian tuh mau hidup penuh komitmen dari masa kecil kalian. I love you, Jesus. I grew up loving you. I love you, Jesus. I grow up
serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget. Never forget, I grow up loving you. Kakak berdoa biar hari ini setiap anak-anak yang menyaksikan CG Kids Online belajar untuk ambil komitmen hidup cinta sama Tuhan dari masa kalian kecil. Nggak peduli teman kalian mau bilang apa, nggak peduli nanti kalian dibilang aneh. Tapi kakak percaya satu hal, ketika kalian punya komitmen sama Tuhan, kalian bangun hubungan kalian sama Tuhan, apapun yang kalian doakan, itu Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan kabulkan. Kalian akan melihat suatu janji, suatu pelangi yang indah di dalam kehidupan setiap kalian. Ketika kalian itu bangun komitmen, bangun kehidupan kalian hari demi hari sama Tuhan. CG Kids, biar benar-benar terima berkat ini yang akan menyertai kalian dari hari ke hari. Ada damai sukacita Tuhan, ada penyertaan Roh Kudus yang akan membantu setiap kalian untuk hidup penuh komitmen sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.